Saya cari 50 orang yang orang kaya Indonesia, orang tong teraya. Beliau juga alumni Ponpes Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan formal S1 sampai S3 di kota Mekah, Arab Saudi. Selain ulama, beliau adalah akademisi. Kini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 2 periode pada masa hikmat 2010-2021. Dan yang terbaru pada bulan Agustus ini, beliau dilantik sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Sejak 2010, beliau selalu masuk dalam daftar 500 Most Influential Muslim atau 500 Muslim yang paling berpengaruh yang dirilis oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berpusat di Yordania. Kepada beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'd wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turqis sufiyah, ashabal madaris, hafizakumullah. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lakbok Ciamis, Bapak Ustadz Haji Mujiono, Kiai Pak Ustadz, Bapak Dan Ramil, Bapak Datnan Warto, Bapak Kapolsek, Kepala Sekolah SD, MI, SMP, SMA se-Kecamatan Lakbok, anggota DPRD kita dari Partai Nasdem, nggak tanya tadi namanya siapa, Hafizahullah, bukan panjang umur, fi sahhatin wa afiyah. PKB nggak ada ya. Karantin, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, awal khudur, ibu muslimat, fatayat, ansor, banser, pagar nusaib, ibnu PPNU, ayyuhal hadirun. Alhamdulillah, siang hari ini untuk pertama kalinya saya silatul arham di Desa Cinta Jaya Utama. Cinta Jaya Utama, Al-Hubbul Khalid bahasa Arabnya, cinta abadi. Dalam rangka pertama tasyakur ke 80 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Mudah-mudahan NKRI ila yaumil qiyamah ala riayatillah wa barakatillah. Dan juga karena sudah masuk bulan Maulid, acara ini jangan lupa juga niat kita memperingati Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin, setan, lebih mulia daripada malaikat. Coba orang Labok, pendek, gembrot, ireng, pesek, ya, yang cantik ya ada, yang cantik gak ada, kutilang, kuning, tinggi langsing ya ada, yang bawa-bapaknya petekol ireng, tapi lebih mulia daripada malaikat. Itu atas
anugerah Allah, karena Allah mengangkat manusia menjadi mandatarisnya, kepercayaannya untuk menguasai dunia bumi ini, penguasa bumi ini. Malaikat tidak dipercaya, bahkan malaikat diperintah sujud hormat pada Adam, karena Adam akan diangkat menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya angkat penguasa di muka bumi ini, bukan kamu malaikat, tapi manusia, Adam. Itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, angkat tangan. Kepada bumi tidak mau, kepada gunung entah apa, entah nggak mau apa, entah terhoyong embung ya. Manusia menerima wa hamalahal insan. Kenapa? Karena makhluk selain manusia khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah tersebut. Manusia tidak ada merasa khawatir, siap. Padahal manusia itu mempunyai potensi. Apa potensi itu apa? Kecenderungan, bakat, kecenderungan, potensi doluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, tapi kalau jahul bodohnya pol. Oleh karena itu Allah memberi amanah yang sangat mulia agar manusia tidak zalim dan tidak bodoh. Tidak zalim dan tidak. Amanah pertama langsung dari Gusti Allah, tidak boleh dirubah. Rasulullah saja tidak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Apa itu? Agama langsung dari Gusti Allah, apa adanya. Agama isinya dua. Berapa isinya? Akidah dan syari. Akidah, rukun iman yang 6. Hafal KB, hafal KB ini, hafal semua ini udah. Tidak boleh ada kiai lakbok 6 kurang, saya tambahin 1, nggak boleh. 6 kebanyakan, saya kurangin 5 saja rukun iman, nggak boleh. Jangankan orang kiai lakbok, Rasulullah nggak boleh nambahin ngurangin. Itulah akidah rukun iman yang berapa jumlahnya? Nah, itu baru rukun iman, percaya. Belum menjadi akidah. Apa akidah itu? Akidah itu ikatan. Akoda, ngikat. Akad, nikah. Akad nikahnya apa? Ikatan lanang karo wadon jadi halal, perjanjian. Akad jual beli. Ini saya jual tanah saya pada sampean, tangan. Itu namanya akad jual beli antara pemilik tanah dan yang membeli tanah. Akad karo Gusti Allah, artinya kita punya ikatan dengan Gusti, bukan hanya iman, bukan hanya percaya, punya ikatan, punya komitmen, punya janji. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu percaya tidak pada Allah? Yang keras jawabnya, percaya tidak? Kata siapa? Gak boleh jawab kata kiai, gak boleh. Kalau sudah jadi ikatan, jadi akidah, jawabnya tidak boleh kata kiai, kata ustadz. Anak kecil boleh, anak kecil. Tapi sampai ini udah mau mati masih katanya. Isyarat mati masih jare bahasa Jawa ya. Masih katanya. Tidak boleh. Jadi kita percaya pada Allah, kata saya. Kata siapa?
Allah ada apa tidak? Kata siapa? Itu, jangan bilang kata kiai. Garam uyah rasanya krimen asin. Kata siapa? Gula rasanya kata siapa? Suami istri turu bareng enak badan. Kata siapa? Masa kata kiai? Namanya akidah namanya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tetap percaya dengan Gusti Allah. Kata saya, bukan kata siapa-siapa. Paham? Sampai ngomong uyah asin tak kebugi, ngomong manis. Ayo ngomong, uyah itu manis, gula itu asin, nyora tak kebugin. Tetap berubah apa sama tetap. Walaupun diancam, tetap yakin. Uyah asin, gula manis. Kebugono silakan kebugi. Tetap uyah asin, gula manis. Tetap Gusti Allah ada. Ngoten nggih, namanya iman kita jadi akidah. Nomor 2 syariah. Syariah rukun Islam wonten pinten? Wonten 5. Anak kiai lakbok pengen nambahi siji maning, kenging boleh? Pengen ngurangin jadi 4 saja boleh? Sholat subuh habis tidur 7 jam istirahat. Arturu isturu apa? Kulem 7 jam, sholat 2 rakaat. Suratnya kulhu dan inataina. Tapi zuhur sedang kerja nih, lagi kerja nih. Sholatnya 4 rakaat. Saya rubah, saya balikin nggak bener nih. Subuh 4 rakaat karena habis istirahat. Zuhur tengah-tengah kerja 2, boleh tidak? Maghrib 3, Isya 4. Maghrib yang 4, Isya yang 3, boleh enggak? Itu namanya syariah. Nomor 1 yang saya ringkas saja, sholat. Ayo, kata Allah, rukun Islam itu iqamus sholat, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Bukan. Coba. Bukan mengamalkan sholat, bukan. Mendirikan. Jadi agar masyarakat laku semuanya sholat, itu baru namanya iqamus sholat namanya. Pak Camat sholat, Pak Nyon Sewu, menurut Pak Kapolsek sholat, Badan Lamil sholat, itu baru namanya iqamus sholat. Lurah sholat, sekdes sholat, RT RW sholat, supir kernet, bengkel, tambal ban sholat, petani, pedagang, majikan, buruh sholat, baru namanya iqamus sholat, mendirikan sholat. Minimal, paling warawis, paling murah, paling tidak suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, supir sholat, pembantu di belakang sholat, majikan dia punya perusahaan, anak buahnya 100 sholat semua. Itu namanya iqamus sholat. Kalau belum seperti itu baru amalus sholat. Bapaknya sholat, ibunya enggak, amalus sholat namanya. Bapak ibu sholat, mantu tidak, amalus sholat namanya. Belum apa? Iqamus sholat, membangun, mendirikan sholat. Nah, jadi akidah dan syariah merupakan amanah dari Gusti yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Yang nomor 2, amanah yang malaikat tidak sanggup, manusia sanggup. Yang nomor 2, amanah insaniyah, amanah membangun tatanan kehidupan manusia. Amanah dari Allah agar kita membangun tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Ada 2, ada berapa? Ada berapa? Kalau mau bahasa Arab, biar tahu bahasa Arabnya. 1, taqofah, apa? 2, hadarah. 1, 2, hadarah. Taqofah itu apa? Taqofah itu pendidikan, kesehatan, peraturan, undang-undang, administrasi, manajemen. Namanya taqofah namanya. Akhlak, disiplin, namanya taqofah namanya. Kebersihan, namanya taqofah namanya.
Paham? Itu amanah dari Gusti Allah, tapi bisa berubah, boleh berubah, harus terus semakin inovasi, perbaiki, diperbaharui, semakin maju lagi. Nomor satu, pendidikan. Apa nomor satu apa? Guru KBG, dari guru KBG. Saya yakin tahu dalilnya ini. Thalabul ilmi. Guru KBG masya Allah. Pinter itu fardhatun, wajib. Pinter itu, kalau pinter wajib, bodoh dosa. Oh enggak, pinter wajib. Berarti kalau nggak pinter bodoh dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Anjing pinter apa bodoh? Ya. Allah telah menegaskan, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kebenaran al-haq apa saja harus berdasarkan ilmiah. Pengen bener nanam duren harus dengan ilmu teknik pertanian. Pengen bener bangun gedung, jembatan jalan raya, tol atau gedung besar harus dengan teknik sipil. Pengen bener membangun masyarakat yang sehat harus kedokteran. Pengen bener dalam berpolitik harus ngerti ilmu sosial politik. Pengen bener agama harus ngerti ilmu agama. Paham boten? Itu agama Islam tuh. Kalau sampean sepeda motornya rusak dibawa ke saya, dosa sampean. Oh, saya bukan bidang bengkel motor kok. Dosa sampean. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan serahkan sesuatu pada orang yang laisa bi ilm, yang bukan bidangnya. Sampean sepeda motor rusak dibawa ke saya, tambah rusak. Begitu pula SH, insinyur, dokter, khutbah Jum'ah, salah kabeh bakal. Paham boten? Paham teh? Ayo kita bangun masyarakat lakbok, semuanya pinter-pinter dengan bidangnya, dalam bidangnya masing-masing. Siap? Karena bodoh itu dosa. Bodoh itu kalau saya cerita umat Islam dulu seneng, enak. Cerita umat Islam zaman dulu enak. Kalau cerita umat Islam zaman sekarang sepet rasanya. Nih, orang yang pertama kali membuat matematik, ilmu hitung, siapa itu? Amerika. Guru ngono negara Amerika, belum kita aja, belum aja, mencan aja. Eropa masih bodoh. Di Baghdad, ketika dinasti Abbasiyah, orang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi. Ilmunya namanya Al-Jabar. Paham? Orang Islam etate, bukan orang abad, bukan orang Amerika, bukan. Baru ada Al-Jabar. Orang pertama kali gawe bikin nol. Dulu belum ada nol. Jadi kalau nulis 10 itu X, angka X mana 10, X. Kalau 100, X-nya jajar 10, X 100. Kalau 1000, X-nya jajar 100, X 1000. Kalau 1 juta, berapa X itu? Nah, ada orang pinter, orang Islam pinter namanya Yusuf Al-Khwarizmi, menggagas angka nol. 10 100, 100 100, 1000 1000, sejuta 1000000. Ya gampang banget. Sebelumnya nggak ada angka nol. Jadi kalau 10 X, kalau 1000 X-nya 100, X itu 1000. Yang pertama kali ganti X dengan angka nol Yusuf Al-Khwarizmi. Dikira orang Islam bodoh-bodoh apa? Yang bodoh itu ayeuna, bodoh bisa ayeuna, zaman ayeuna. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar namanya Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi Fit Tib, buku kedokteran.
bukunya Saiki aneh nangdi, orang nangdi, tulisan tangan beliau di mana adanya, disimpan di Universitas Sorbonne, Prancis. Ada di sana buku tulisan tangan aslinya, buku dokteran. Jadi pertama kali ada dokter hebat orang Islam. Sebelum ada dokter orang Islam, dulu pakainya orang sakit sembur, diukupin, dimenyanin, gitu ya, sama aja. Gitu ya, tampungan sakit dimenyanin, disembur, semprot, disesajen, tampungan. Gitu ada orang Islam maju, Abu Bakar Razi, dokter pertama. Memang gurunya bukan orang Islam, gurunya namanya Hunain bin Ishaq. Itu orang agamanya Majusi, itu gurunya itu. Tapi beliau lebih maju lagi daripada gurunya. Nanti lebih dimajukan lagi oleh muridnya namanya Ibnu Sina, Avesin kalau orang Barat bilangnya, Avesina. Kitabnya namanya Al-Qanun fit Tibb, Qanun dalam kedokteran, 3 jilid. Ya Allah, enak cerita umat Islam biyen, umat Islam sekarang bodoh-bodoh ya Allah. Orang pertama kali bikin alat navigasi, tandem. Jadi ketika di padang pasir mau sholat, mana kiblat ya? Ketika di pelaut, pelaut kan orang Islam, orang Arab kan pelaut. Mana arah kiblat atau timur, utara, selatan? Maka orang Islam pertama yang bikin apa namanya? Pandom. Dia namanya apa? Namanya apa? Kompas. Ahmad bin Majid. Lama-lama sekarang menjadi alat yang modern namanya navigasi. Alat pesawat. Pesawat itu pilot kalau mau Jakarta, Surabaya, tinggal dipencet Surabaya, nanti pasti ke timur. Pesawatnya pasti ke timur itu. Pilot tinggal mengarahkan saja dengan nyetel mawon. Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali terbang niru burung, niru manuk, namanya Abbas bin Farnas. Abbas mencoba terbang niru burung, sukses. Besoknya pisan maneh, lebih lama lagi, sukses. Besoknya lagi terbang lagi, niru burung, lebih hebat lagi, lebih lama lagi, sukses. Keempat kalinya gagal, jatuh, mati. Tapi yang pertama kali orang terbang Abbas bin Farnas namanya, orang Islam. Masya Allah. Orang pertama kali bikin alat musik organ. Ayo, siapa? Bukan Eropa, bukan Amerika. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, bahasa Arab. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Tebal bukunya. Pertama kali menggagas alat organ atau akordeon atau piano, itu namanya Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali menyelidiki planet bintang angkasa pura, Abdurrahman ibn Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Orang pertama kali bikin peta bumi, gambar bumi, peta bumi gambarnya. Belum ada mikroskop, belum ada alat, belum. Ya pakai, ada kesalahan terus sedikit, ada salah terus sedikit. Nggak tepat, bener nggak? Ada salah. Al-Idrisi. Orang pertama kali bikin peta bumi, map bumi. Al-Idrisi namanya. Ada salahnya, ya karena belum ada alatnya. Ya Allah, ayo mudah-mudahan remaja-remaja Lakbok pinter kabeh. Terserah, mau agama, dokter, sarjana hukum, insinyur, siap? Etos kerja kita yang masih lemah. Kenapa? Karena kita belum menjadi negara yang maju, belum thaqafah namanya. Belum apa namanya? Thaqafah. Paham boten? Ayo, bagaimana agar kita umat Islam bisa percaya diri? Ngoten nggih, niku namanya amanah. Oh. Manusia diberi perangkat oleh Allah sangat sempurna. Satu, bahasa Arab ya, supaya ngerti bahasa Arab ya. Al-quwwatun natiqah, apa? The power of intelligence, kecerdasan. Manusia diberi kecerdasan supaya bisa mencapai kebenaran, supaya benar. Makanya kecerdasan, logika.
premis minor, premis major, akhirnya mendapatkan positive conclusion. Kalau begini maka begini, nanti begini. Kalau begini pasti begini, nanti begini. Semua pemimpin gitu, komandan pasti gitu. Terus bagaimana nih? Harus begini, nanti begini nanti. Nah nanti akhirnya begini nih. Itu namanya logika. Itu aja di mana? Di al-quwwatun natiqah, power of intelligence. Contoh, kecerdasan kiai, kecerdasan kiai lah. Narkoba, hal apa haram? Tak jawab, hal apa haram narkoba? Oh berani mengaramakan di Quran ada? Ayat Quran ada? Inna sabu ada? Entah ayat. Kenapa berani mengharamkan? Ayo, di Qurannya nggak ada, hadis ada. Sabda Rasulullah, sabu-sabu, narkoba haram ada? Nggak ada. Itu menggunakan kecerdasannya para ulama, para kiai. Musyawarah nasional, ulama NU misalkan. Pakainya akal. Kalau mau bahasa Arabnya begini asalnya. Ada muskirun, ini barang memabukkan. Itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan berarti mas golongan khamr. Walaupun ini bukan khamr, tapi ini memabukkan, itu podo karo khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Khamr haram di Quran ayat khamr teh. Kalau khamr ayat di Quran, innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr, judi, gambling itu semuanya haram. Nah, ini barang memabukkan. Kalau memabukkan berarti podo karo sami jeung khamr. Sedangkan khamr itu haram. Ini namanya legal statement atau qaul syarih bahasa Arabnya. Maka kesimpulannya fahadza haram. Ini barang haram ini, narkoba, sabu-sabu ini. Itu namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu akal yang jalan akal yuk. Quran gak ada, hadis tidak ayat. Paham teh? Dan seterusnya. Makanya kiai-kiai kalau musyawarah itu ditanya masalah 15 pertanyaan 2 hari selesai. Hukumnya Jumatan di kantor. Ayo kalau di Jakarta Jumatan di kantor, gak mungkin di masjid. Tiap gedung ada Jumatan. Sah apa enggak itu? Menurut kitab kuning Jumatan harus di masjid jami'. Di musola aja nggak boleh, harus di jami' Jumatan. Dan sekarang di Jakarta, kalau di Surabaya kota besar, di kantor Jumatan semua. Gak mungkin orang kantor menuju ke masjid, gak mungkin. Repot dan ya gak muat masjidnya. Ayo hukumnya gimana? Jumatan di kantor, itu kiai bisa jawab. Menggunakan apa? Ilmu mantik, power of intelligence, al-quwwatun natiqah, kecerdasan manusia mencapai puncaknya hari ini. Sejak zaman Nabi Adam, sabda baru kali ini mentok dengan manusia apa? IT, Google, YouTube, WhatsApp. Ya Allah, sekarang AI. Ini kemajuan ilmu yang luar biasa. Ayo, lakbok tidak boleh keting. Ilmu agama, ayo. Itu ilmu agama tuh. Oleh karena itu, sekali lagi, lakbok harus siap menjadi pioner dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan. Siap? Kalau setahun lagi saya kesini masih bodoh-bodoh, awas deh, awas. Ya. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu nomor dua hadharah, apa namanya? Kalau tadi thaqafah. Kalau lakbok orangnya pinter semua, sarjana semua, namanya maju di bidang thaqafah namanya. Maju di bidang thaqafah. Seperti orang Mesir kebanyakan pinter, orang Kairo, ibu kota Mesir, orang pinter semua, itu thaqafah namanya. Pun. Nomor 2 hadharah. Apa hadharah itu? Kemajuan di bidang ekonomi. Itu wajib. Saya kalau ngomong ada dasarnya, nggak asal ngawur, nggak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai ente punya anak melarat, ngerti ya gue? Ojo ngantek sampean anjen mati anaknya melarat. Artinya apa artinya? Kita harus kaya. Kalau mati harta kita dinikmati oleh anak yang mewarisi harta kita. Tuh Quran. Artinya apa? Artinya kaya itu wajib, melarat itu jangan ketawa, betul nih, serius ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Orang apa? Lakbok, orang cinta jaya yang soleh-soleh harusnya kaya ini. Nikel, batu bara, timah, emas, kuningan, biji besi, boksit, mangan, granit, uranium, gas, minyak. Udah pada punya itu? Pada punya? SLPG. Itu kata Al-Quran tuh. Saya tetapkan kekayaan ini walaqad katabna fi zabur annal arda, bumi dan kekayaan yarithuha ibadas salihun. Ayo orang-orang soleh yang harus menikmati. Orang kaya nomor 1 Prayogo Pangestu, duite 150 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, punya BCA 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim Anhalim Swilyong. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari 50 orang yang orang kaya Indonesia, orang akbok tak ayah. Gak ada namanya Madrais, Zulkifli, Solikin, Jumadi, tak ada. Adanya Tarnoto, Tommy Winata, Wilmar, Mayapada, Datuk Tahir. Oh itu yang kaya-kaya. Gak ada Solikin, Zulkifli. Sopirin tuh. Nih, saya kalau ngomong tidak ngawur, tidak. Sayyidina Utsman, siapa? Sahabat Utsman. Sugih, kaya. Pernah sedekah gandum mbuh pirang karung. Gak dihitung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Dari Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut 700 onta. Sejarah mencatat itu. Ayo anjen pernah sedekah berapa ratus karung? Jawab. Gambarnya kayak kok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu? Dengar nama itu? Waliullah, Sultan Aulia, pemimpinnya wali paling top. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah kubur ke Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i, desa Fustot namanya, di Kairo. Tuh, Syekh Abdul Qadir Jailani wali ziarah kubur, Bu. Ayah pemuda di Lakbok baru SAG gak mau ziarah kubur, Masya Allah. S sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani wali bah ziarah kubur nang Imam Syafi'i. Jauh lagi, Irak ke Mesir. Kalau naik pesawat sekarang 1 jam seperempat. Terus naik kapal lah, naik kuda barangkali. Nah ziarah, di situ ada kuburannya Imam Zakaria Ansori, sekarang kitab Fathul Wahab. Situ ada sebelah Syafi'i. Ada Imam Ibnu Hajar Asqalani yang Musyarih Bukhari Fathul Bari. Ada kuburannya Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, ada di situ. Desa Fustot. Nah, melihat masyarakat dusun Fustot melarat, gak punya rumah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan kepada penduduk dusun Fustot.
Sampai sekarang Pak, rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali kaya dermawan. Anjen wali kaya dermawan ente kabeh. Wali sanes, kaya ente, roman bakhil. Nih, umat Islam dulu tuh Pak, orang soleh kaya. Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya apa? Punya Hizb Nasr atau Syadiliyah. Muridnya pengikutan 6.000, waktu itu 6.000 muridnya. Ditanggung, kehidupannya ditanggung. Bukan muridnya sing nyumbang gurunya, bukan. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Mireng namanya itu mireng putra-putra Mbah Mun, Ki Maimun putranya pondok di semua tuh. Almarhum wafat tahun 2006. Said Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Saya temenan iki, saya tenanan iki. Santri 700 ditanggung, dijamin makan, minum, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya pernah nganter Gus Dur Sowan. Gus Dur Sowan, saya anter. Gus Dur kasih duit, saya nggak tahu berapa besar. Saya juga dikasih 1 amplop. Lumayan, 1.000 real. Saya dikasih 1.000 real, 2 juta lah. Entah Gus Dur dikasih berapa. Baik. Habib nguai tamu, balik ya. Kebalik sini kebalik ya. Saya Kiai Wahab menyebarkan Nahdlatul Ulama. Yang keliling Kiai Wahab, kalau Kiai Hasyim pendiri. Kiai Wahab nomor 2 ya, orang kedua. Wahab Hasbul dari Tambak Beras sampai ke Palembang. Ke Palembang Pak, tahun 32 ke Palembang. Di sana ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Pandeglang, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Pandeglang, Menes. Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki di Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai datang ke sana, Kiai datang. Cirebon, Kiai Abbas, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Kiai Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Hasan. Lombok, ke Lombok. Jumpa dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Dia NU proposal. Tukang sorting ya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, teman, betul ini. Waktu Rasul Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, ba'at, bangun dari kuburan, tinggi besar. Setelah didekati, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Tinggi besar, mukanya bolong. Rasul kaget. Man huwa ya Jibril? Siapa itu Jibril? Oh, itu umat anjen yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Ayo silakan bikin proposal, nanti kalau mati gak ada dagingnya mukanya. Siapa lagi? Banyak contoh-contoh ulama tapi kaya. Ulama dan kaya. Masya Allah. Jadi monggo, Kiai sekarang harus kaya, NU harus kaya. Bila perlu Kiai jasnya lebih bagus dari Pak Camat. Apa Pak Camat jasnya paling? Kiai harus dormil semeter 13 juta. Wall England. Sepatunya Pak Camat apa sih mereknya? Sepatunya Kiai Hermes 25 juta. Kacamata Pak Camat apa sih? Kacamata Kiai Cartier 45 juta. Pulpanya Montblanc 15 juta. Itu loh. Ikat pinggangnya Belly 7 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros 7 juta. Minyak wanginya apa Pak Camat? Ayo, kita minyak wanginya Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta, Jo Malone 3 juta setengah. Tasnya, kalau Pak Camat tasnya apa? Kita Gucci 75 juta. Ojo tas ngarang idul ono tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Kiai harus kaya. Ya semua kita harus kaya.
Kalau kaya itu wajib, maka kalau melarat, paham te? Satu lagi. Kita harus menang. Harus apa? Qurannya aja, jangan khawatir, bukan omongan saya, bukan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan hina, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. Komandan, pemimpin, direktur, kepala, ketua, pimpinan, bos, majikan, imam. Paham boten? Jadi menang itu wajib, kalah itu. Kanjeng Nabi selalu menang. Coba, Kanjeng selalu menang. Perang Badar 314 sahabat lawan 1000 orang Quraisy, 1000 orang Islam, 314 menang. Perang Uhud menang, awalnya menang, menang. Sing nyekel panah jagain dur gunung Uhud, menang kan, menang aja nyekel panah, menang. Melihat teman-temannya di bawah menang. Kalau habis bunuh orang kafir, dapat cincin, dapat dompet, dapat apa yang dipakai diambil. Ya, saya dapat apa yang jemaah ini? Jadi turun, meninggalkan penjagaan 16 orang, dipimpin oleh sahabat Jubair namanya. Turun, ikut perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Tahu ada kelemahan, mutar naik gunung, baru umat Islam kalah. Kanjeng Nabi pun giginya patah, kena batu, kejeblos di lubang, dijaga oleh sahabat Tolhah. Panah banyak sekali yang mengarah pada Rasulullah, ditangkis oleh Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah sampai tangannya jempel, menangkis panah yang diarahkan pada Rasulullah. Jadi untuk kalah, tadinya menang. Perang Azab 10.000 tepung kota Madinah, menang. Perang Bani Mustalik, menang. Perang Hunain, menang. Perang Taif, menang. Fathu Makkah, menang. Perang Mu'tah, menang. Itu Kanjeng Nabi itu gak pernah kalah. Ya Allah, anjen umatnya harus menang tuh. Paham? Dia menang tuh wajib, kalah itu Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu duhimamin, himmanya besar, strong will. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Strong will. Saya harus sukses, harus berani. Saya harus menang. Itu kan Nabi. Tak kayak anjing lah, insya Allah. Dinasehati oleh pamannya, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Abdi apa tahun apa Sian ya. Abdi khawatir kalau kamu dibunuh. Coba kalau anjir gimana? Kalau anjir berhenti dulu dakwahnya akan dibunuh. Gimana kira-kira? Gimana? Berhenti langsung takut. Rasul jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Ngoten boten anjen, gitu ente anjen, gitu ente. Rasulullah makanya menangan, punya strong will, himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, punya himmah yang saif menang. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang, merdeka betul. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya duit, punya nuklir, punya himmah, punya apa namanya? Strong will. Hasyim Asy'ari, NU harus besar, NU besar, harus Indonesia ada NU. Terbukti betul. Itu himmah namanya tuh. Bukan pakai uang, bukan pakai senjata. Ya Allah. Ayo, kita juga harus begitu.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan di bawah, kamu di atas jadi pemimpin kalau kamu benar-benar orang beriman. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali wante, sekali saja, nggak pernah Nabi bohong. Anjen pernah? Pernah. Ada yang ngomong yang wajib sidik jujur teh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, abdi mas sanes Nabi. Jadi abdi mas sanes Nabi, Nabi Muhammad nggak boleh bohong. Abdi boleh. Yuk. Ya Allah. Nih, sifat sidik, terutama pemimpin harus punya sifat sidik. Kelihatannya remeh, kan? Masalah kecil kelihatannya, besar sekali akibatnya. Kehilangan sifat sidik, minyak goreng hilang. Sidik, gak usah negara, di rumah tangga aja. Suami tidak sidik, tidak jujur, istri marah-marah. Mohon teh, istri tidak sidik, suami marah-marah. Rumah tangga yang sidik saja ribut. Nah, yang paling sering tidak sidik suami apa istri ya? Istri. Yang paling sering tidak sidik suami apa istri? Ayo, mulai besok nih. Suami sidik istri, ayah sidik anak, mertua sidik mantu, majikan sidik anak buah, karyawan, pegawai. Itu namanya husnul muasyarah. Jangan ingat namanya apa? Husnul muasyarah. Dan beli jujur, husnul. Lamun husnul amalah. Setiap kecamatan seperti itu semua, Ciamis akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, Ciamis baik semuanya. Ketika setiap kecamatannya baik, husnul muamalah. Kecamatan baik itu ketika setiap keluarga husnul muasyarah. Paham teh? Dimulai dari keluarga dulu baik, maka satu kelurahan baik, satu kecamatan baik, satu kabupaten. Kalau sudah kabupaten baik, itu namanya Kabupaten Ciamis Madinah Mutamaddin Madani. Namanya masyarakat yang apa? Madani Mutamaddin Madinah. Masyarakatnya beriman, beribadah, jujur, pinter, sugih. Masya Allah. Pengen betul. Ingin gak itu? Dengan masyarakat Mutamaddin, masyarakat Madani atau Mutamaddin. Oh, percuma negara Islam, tapi kalau masalah merat percuma. Udah, gak usah negara Islam, Pancasila saja udah. Coba di kita negara Pancasila ini mau bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bebas. Ini ada pengajian nih, bebas. Di Arab Saudi sampai mencret, sampai nggak bisa akan bikin masjid atas pribadi, nggak bisa. Harus pemerintah. Nggak bisa kumpul medik orang segini banyaknya, nggak boleh. Itu negara Islam itu, atas nama negara Islam namanya. Di kita ya Allah bikin masjid tanpa IMB kan? Ya nggak ada IMB ya. Padahal melanggar itu padahal. Gampang nanti diatur belakangan. Bikin madrasah tanpa IMB ya? Ya. Pesantren nggak ada IMB-nya ya? Padahal itu melanggar undang-undang sudah. Tiap bangunan sudah izin dari pemerintah. Gampang nanti diurus belakangan. Ya Allah enak banget. Oh istighfar, sholawatan, kumpul-kumpul. Bebas sekali. Bukan negara Islam, tapi kita mendapatkan kebebasan yang diajarkan oleh agama Islam. Bebas manusia ini. Paham? Ya. Oleh karena itu, mari mulai besok kita bangun akhlakul karimah. Apa? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Nama baiknya akhlak
Ciamis tergantung akhlak, bukan agama, bukan. Ada orang mau lakbok, seperti saya ini baru kali ini kan, ini baru kali ini di sini. Yang ditanyakan oleh orang itu siapa? Apa ditanyakan? Orang lakbok baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak. Saya mau ke lakbok, orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik. Aduh, alhamdulillah saya mau ke sana nih. Jangan sebaliknya. Mau kemana Pak? Mau ke lakbok, orangnya baik-baik enggak ya? Waduh, hati-hati. Maling semua di Kutai. Saya pernah sholat Jumatan, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Teman saya ada orang lakbok utang duit, bilangnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ditagih malah ngejak gelut. Ayam deh gitu deh, ayam deh. Ayah. Yang ngangkat derajatnya lakbok akhlak, bukan agama. Orang kesini gak tanya orang lakbok agamanya apa, NU apa Muhammadiyah, gak nanya itu. NU Muhammadiyah gak nanya itu. PKB apa Nasdem gak tanya. Baik-baik enggak orangnya. Ini contoh kecil, contoh besar nih. Negara Afghanistan, dengar nama itu? Terdiri dari 7 suku. Kalau kita 400 suku lebih Indonesia ini. Afghanistan itu 7 suku. Agamanya apa? 100% Islam. Satu orang saja nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Hindu, nggak ada orang Buddha, nggak ada orang Konghucu, nggak ada di Afghanistan. 97% Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya Hanafi, 3% Syiah. Tapi perang saudara, bunuh-bunuhan, bom-boman sudah 40 tahun. Bom meledak di jalan, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi, di bom. Presidennya Profesor Burhanuddin Robbani, hafal Quran, keluar Mesir. Keluaran alumni Al-Azhar Mesir, Burhanuddin dibunuh. Kafir katanya. Kan tidak mau negara Islam, mau negara nasional, negara kebangsaan. Bunuh. Ada perempuan nyanyi, dibunuh, tembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Afghanistan. Ayo, anjen hoyong te jalannya kali itu. Gak mau kan? Saya jadi dunia kesana 2 kali, saya gak pernah datang. Saya pernah ketemu dengan orang pemimpin Taliban di Turki. Saya nggak mau ke sana. Di Turki ayo, di tempat lain jangan ke sana. Saya pernah 11 orang ketemu saya. Ya Allah, ada utusan saya NU dan utusan dari Al-Azhar Mesir yang mempertemukan antar mereka lah. Tapi nggak ada hasilnya, nggak ada. Sulit tuh didamaikan, sulit. Tuh. Sebaliknya nih, Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen. Kalau di dia sudah wiwitan, karuhunan sudah wiwitan, tapi bersih, tertib, taya jambret, taya copet, taya calo. Di dia ayah. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan, supir tertib semua. Kalau janji tepat, aman, bersih, puntung rokok tak ada di jalan. Wah, semua orang Jepang ngerokok karena negara dingin kan, tapi bersih, nggak ada puntung rokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, setelah bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang tidak ada sampah sama sekali. Itu orang Jepang, bukan orang Islam, bukan orang Islam. Tidak ada korupsi, bukan takut neraka, bukan takut neraka, bukan atau takut KPK, bukan, malu. Kalau ketahuan malu. Bahkan orang Jepang korupsi ketahuan bunuh diri. Apa namanya bahasa Jepang itu? Bunuh diri daripada nanggung malu. Orang Jepang. Saya kesana sudah 5 kali. Ini mau diundang lagi nih. Tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober mau diundang lagi meresmikan masjid di kota Ibaraki. Namanya Masjid At-Taqwa, saya ngasih nama Darut Taqwa. Gak. Ayo, hoyongkan itu enggak? Bukan orang Islam. Hoyongkan itu. Saya pernah pergi ke negara Mali 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, kota Tembakau ibu kotanya. Di kota Tembakau, Bu, tidak ada rumah dikunci, tidak ada rumah jendelanya ditutup, sepeda motor di halaman rumah kuncinya masih gantung. Ayo, mau dicoba besok di sini nanti malam? Nanti malam coba di sini di Lampung nanti malam ya.
Bermotor di halaman, jangan masuk rumah. Kunci jangan dicabut, biarkan. Ayo, gimana? Saya pernah ke Australia tahun 2012. Muter-muter kota, 6 kota. Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney, ibu kota. Selama di ibu kota Masjid Sydney, duhur, makan siang, sampai yang ngobrol-ngobrol sampai asar. Setelah sholat asar belanja oleh-oleh, anduk, kaos, ya oleh-oleh lah, dapat 1 kardus. Saya bawa ke hotel, beresin, HP ketinggalan. HP kemana ya, lengit. Saya cari-cari tahu. Ya udah besok pulang ke Jakarta, kan besok pulang beli lagi lah, udah hilang ya sudah. Jam setengah 10 ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan 1 orang bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung lakpok maha. Aman, aman. Pada NU semua nih, pada NU semua padahal. NU semua padahal. Tahlilan semua padahal. Ini namanya akhlak namanya. Apa namanya? Ya Allah. Oleh karena itu, orang kalau berakhlak mulia tidak usah banyak pidato ceramah. Diem aja orang sudah segen. Rasulullah masuk kota Mekah tahun 8 Hijriah. Rasul mengatakan al-yaum yaumul marhamah, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua orang Mekah yang dulu pernah nyakiti saya, yang ngelempari batu, membunuh Sayyidina Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menjemur Bilal, mau mukul-mukul, gebukin para sahabat. Saya sendiri disakiti, dilempari batu. Saya maafkan. Nggak ada balas dendam. Hanya begitu, belum pidato ceramah, belum. Waro'aitan nasadkhuluna fi din afwaja. Orang ke Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi belum ceramah, baru maafkan. Oleh karena itu pemimpin di Indonesia ini gak usah banyak pidato, gak usah banyak ngomong. Tunjukkan dia integritasnya mulia, akhlaknya mulia, bersih, jujur, amanah, berani memberantas kezaliman, bela yang benar. Insya Allah rakyat akan menghormati. Gak usah banyak pidato. Paham teh? Selamat kepada masyarakat Lakbok. Mudah-mudahan semuanya ala barakatillah. Yahfadhum bi ri'ayatih wa ya'tikum as-sihha wa 'afiyah daima fid din wad dunya wal akhirah. Yarzuqu rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa auladan salihan was salihin wa aswajan salihat. Insyaallah hidup banyak rezeki, damai, tentram, anak-anak yang saleh dan salihah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.